Ale sungguh menyukai melakukan banyak hal bersama dengan Keisa. Mulai dari makan, belajar bersama dan kini tidur. Jam di dinding sudah menunjukkan angka di pukul 22. Dan Ale, dia tidak mau ditinggal oleh Keisa. Padahal biasanya dia mau tidur sendiri jika waktu tidur sudah datang. Maaf ya Mbak, nggak biasanya Non Ale begini. Kalau sama Pak Bos, ya waktunya tidur udah langsung tidur aja nggak pakai drama begini. Nggak apa-apa Sus Betty tidur dulu aja. Aku temenin sampai ditidur, baru nanti aku pindah ke kamar tamu. Betty mengiyakan dengan sedikit tidak enak. Mungkin saat ini Ale benar-benar sedang menganggap Keisa ibunya, ia ingin melakukan layaknya anak dan ibu lakukan. Dah, sekarang tidur ya. Ote, tapi Mommy tidur sini ya. Jangan pelgi pas Ale tidur. Keisa mengangguk. Ada rasa yang tidak bisa Keisa deskripsikan, tapi yang paling menonjol dan yang paling ia rasakan adalah iba. Keisa merasa iba dengan Ale yang sangat terlihat haus akan kasih sayang seorang ibu. Mengapa dia bisa setega ini meninggalkan putri kandungnya yang ia kandung dan lahirkan dengan bertaruh nyawa? Sampai detik ini, hal tersebut sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat Keisa. Namun dia pun juga tidak mau menjudge. Biarkan itu menjadi urusan masing-masing. Ceklek. Selamat datang Pak Bos, sapa Aloy. Pukul 0.30, Gael sampai di rumah. Aloy yang masih terjaga menyambut pulangnya sang tuan yang ternyata bersama Dori juga. Istirahat Loy, jangan bergadang. Kan ada lainnya yang jaga. Iya Pak Bos, kebetulan saja sedang sulit untuk tidur. Selamat istirahat Pak Bos dan Dori juga. Aloy berpamitan lalu masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya ada hal yang ingin disampaikannya kepada Gael, maka dari itu dia menunggunya. Namun sepertinya Aloy lupa. Sedangkan Gael dan Dori, mereka masuk ke kamar masing-masing. Meskipun memiliki rumah sendiri, Dori tetap punya kamar di kediaman Gael. Fasilitas itu diberikan karena untuk jaga-jaga kalau Dori ada pekerjaan lebih dan harus menginap seperti saat ini. Selamat istirahat bos, ucap Dori sebelum masuk ke kamarnya. Makasih buat hari ini. Ceklek. Klak. Gael masuk ke kamar dan terus berjalan menuju ke kamar mandi. Hal yang pertama dia lakukan adalah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Setelah itu yakni mengunjungi kamar Ale. Sudah jadi sebuah kebiasaan dari Gael bahwa jam berapapun dia pulang ke rumah, pasti dia akan melihat Ale dulu sebelum dia sendiri tidur. Dengan catatan, dia datang ke kamar Ale setelah tubuhnya bersih. Tap tap tap. Gael berjalan pelan, dia juga membuka pintu kamar secara perlahan. Mata pria itu membulat saat melihat ada orang lain di kamar Ale. Selama ini Ale tidur sendiri, seandainya pun ditemani pasti setelah bocah itu tidur, Gael akan pergi dan kembali ke kamarnya. Pun dengan Betty. Gael berjalan mendekat untuk memastikan apa yang dilihat olehnya. Keisa, kok bisa dia di sini? Dia kan baru aja pulang dari rumah sakit. Gael membuang nafasnya kasar. Tanpa harus bertanya saja dia tahu pasti ini ulah Ale. Dedi. Dedi sudah pulang ya? Stetete, tidur lagi ya sayang. Ale. Mommy sanya Dedi pindahin ke kamar ya. Kasihan pasti tidurnya nggak nyaman. Mommy juga baru sembuh kan, jadi biar Mommy bisa istirahat. Boleh. Ale menganggukkan kepala, bocah itu pun kembali memejamkan matanya. Gael tersenyum, ia lalu mencium pucuk kepala putrinya dan membenarkan posisi selimut yang tersingkap. Setelah itu, Gael dengan lembut mengangkat tubuh Keisa. Bagi Gael, tubuh Keisa terasa begitu ringan seperti bulu. Dia sama sekali tidak kesulitan membawa Keisa ke kamarnya. Ia ke kamarnya dan bukan kamar tamu. Kamar miliknya jelas lebih nyaman ketimbang kamar tamu. Serik. Gael merebahkan gadis itu dengan perlahan. Dia sama sekali tidak ingin Keisa terbangun. Tidurlah di sini, aku yakin kalau aku ikut tidur di sini kamu besok pagi akan histeris.
Aku akan tidur di sofa. Terima kasih Kay, padahal kamu baru aja sembuh tapi mau memenuhi keinginan Ale. Pasti Ale yang memintamu untuk nginep di sini kan? Siapa lagi kalau bukan dia? Sekali lagi terima kasih Kay. Kap. Gael mencium kening Keisa sepintas, ia merasa semakin hari semakin ingin dia memiliki gadis itu. Tapi Gael tidak ingin terburu-buru. Gael memilih mendekati Keisa secara natural. Tapi, naturalnya Gael entah seperti apa. Sekarang saja dia sudah tampak menggebu-gebu. Yuch, ayo tidur. Gael merebahkan tubuhnya di sofa. Ini adalah bagian dari dirinya yang hati-hati mendekati Keisa. Bisa saja dia ikut tidur di ranjang yang sama dan kembali memeluk gadis itu di sisa malam seperti saat di rumah sakit, tapi Gael tidak melakukannya. Ia berpikir pasti Keisa akan terkejut. Tok tik tok tik. Jarum jam berputar, bunyi detik yang ada di jam terdengar nyaring karena malam yang sunyi. Jam demi jam pun bergulir. Dua orang tengah tidur terlelap dalam satu kamar namun di tempat yang berbeda. Yuh. Keisa melenguh, dia meraba tempat tidur dan terkejut pasalnya dia sendirian di sana. Ale. Refleks Keisa memanggil nama Ale. Ia lalu menyalakan lampu yang ada di sisi ranjang. Keningnya berkerut saat melihat bahwa kamar yang ia sedang tempati bukanlah kamar Ale. Ini kamar siapa? Nggak mungkin kan aku jalan sambil tidur terus sampai sini. Keisa masih belum melihat dengan seksama seluruh isi kamar. Ia bangun dari tempat tidur lalu membuka tirai jendela, rupanya masih gelap. Ia kemudian melihat jam yang ada di dinding. Ternyata jam masih menunjuk pada angka 4. Ah, masih sangat pagi ternyata. Tapi ini kamar siapa? Keisa mulai melihat dengan seksama ke penjuru kamar. Dan ia sangat terkejut saat melihat seorang pria yang tidur di sofa. Keisa mengambil nafasnya dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Kamar Gael, ucapnya lirih. Pria yang tidur di sofa adalah Gael. Meskipun sedikit temaram tapi postur Gael langsung bisa dikenalinya. Ia berjalan mendekat lalu berjongkok di depan Gael yang masih memejamkan mata. Dia yang mindahin aku pasti. Jam berapa dia pulang ya? Apa nyaman tidur di sofa kayak gini? Panjang tubuhnya aja lebih panjang dari sofa, ucap Keisa panjang lebar. Kamu kasihan sama aku. Kalau gitu, apa boleh tidur di sebelahmu? Duk. Sontak Keisa terkejut, ia bahkan sampai terjengkang. Gael yang ia kira masih tidur rupanya sudah bangun juga. Mas. Apa sayang? Glove. Keisa menelan selaivannya dengan susah payah. Dia memang sudah berkali-kali mendengar kata itu dari bibir Gael, namun kali ini rasanya sungguh berbeda. Keisa terpaku, dan hal tersebut membuat Gael tersenyum geli. Ia jadi ingin mengerjai gadis itu. Grip, Mas. Masih pagi. Jadi sebaiknya kita tidur lagi. Kamu kasihan kan tadi lihat aku tidur di sofa, jadi sekarang aku akan tidur di sebelahmu. Tubuh Keisa seolah kaku. Saat Gael menggendongnya dan meletakkannya di atas ranjang, Keisa hanya diam dan bahkan tidak membuat gerakan yang berlebih. Ia merasa jika bergerak maka akan ada hal yang terjadi. Kenapa jadi kaku kayak patung? Relaks aja, tenang aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Kay, aku bukan pria brengsek yang akan berbuat sesuatu tanpa persetujuanmu. Jadi tidurlah lagi, kamu masih baru sembuh. Kamu butuh istirahat lebih banyak lagi. Keisa menolehkan kepalanya ke arah Gael, sehingga dia bisa melihat wajah pria itu. Terima kasih, Mas, ucap Keisa dengan senyumnya yang tipis. Meskipun Gael memintanya tidur kembali, tetap saja Keisa tidak bisa. Jika sudah bangun, Keisa memang tidak bisa untuk memejamkan matanya lagi. Maka dari itu dia memilih untuk bangun. Ketika melihat ke samping, Gael terlihat tidur dengan pulas. Sejenak Keisa terdiam di sana dan menatap wajah ayah dari Ale itu. Wajah itu tampak tenang namun Keisa merasakan banyak gurat lelah di sana.
Sebuah dorongan dalam dirinya membuat tangan Keisa mengulur, lalu menyibakkan rambut milik Gael. Lembut, itulah yang ia rasakan pada pori-pori jarinya. "Hah," desah Keisa. Ia lalu bangkit dari ranjang dan berjalan keluar kamar dengan hati-hati. Tempat tujuan Keisa adalah dapur, pikirannya saat ini sedang sedikit runyam, jadi memasak akan membuatnya lebih santai. "Kamu ngapain, Kei?" "Klontang." Keisa terkejut, saking terkejutnya dia sampai menjatuhkan pisau yang ia pegang. "Astaga, kamu nggak kena kan, Kei?" pekik Gael. Orang yang muncul tiba-tiba dan membuat Keisa terkejut itu adalah Gael. Padahal Keisa yakin sekali bahwa saat dia bangun dan keluar kamar tadi, Gael masih tertidur dengan sangat pulas. "Maaf, aku tadi mengejutkanmu. Aku benar-benar minta maaf. Nggak expect kamu bakal sekaget ini." "Nggak masalah. Tapi Mas, bukannya kamu tadi masih tidur ya?" Gael menarik kursi lalu duduk menghadap Keisa. Sedangkan Keisa ia melanjutkan kegiatannya menyiapkan bahan untuk dimasak. "Aku bangun, soalnya orang yang tidur bersamaku nggak ada. Kan jadi sepi, berasa dingin gitu." Blus. Wajah Keisa bersemu merah, dia sungguh malu mendengar kata-kata Gael yang baru saja. Padahal kata-kata itu sungguh sangat biasa saja, tapi membuat dadanya berdegup tidak karuan. "Jangan bicara kayak gitu," ucap Keisa sambil terus melakukan kegiatannya. "Lah emang bener kok. Kei, gimana tentang pernyataanku waktu itu? Bukannya aku terburu-buru, tapi aku cuma nggak mau kamu diambil pria lain." "Ya, kalau kamu nolak sih aku wajar aja. Aku ini kan bukan pria muda, duda pula, terus aku ini, huff." Keisa seketika menutup mulut Gael dengan tangannya agar pria itu berhenti bicara yang tidak karuan. Tapi apa yang dilakukan oleh Keisa tadi malah membuat bumerang bagi dirinya sendiri. Telapak tangan yang ia gunakan untuk menutup mulut malah dicium oleh Gael. Saat dia hendak menariknya oleh Gael ditahan sehingga membuat Keisa tidak mampu melakukannya dan hanya berdiri terpaku. Bibir Gael yang menyentuh telapak tangan itu membuat Keisa merinding ke seluruh badan. Terlebih Gael terus melakukannya. "Mas, lepas. Aku mau lanjut masak, dan nanti kalau ada yang lihat mereka mikirnya jadi kemana-mana." Kemana-mana ya? Masa sih? Masa cuma gini aja mereka akan mikir kemana-mana? Lalu kalau gini kira-kira apa yang akan mereka pikirkan ya?" Awalnya Keisa tidak mengerti apa maksud dari pria yang ada di depannya tersebut. Namun setelah beberapa saat, tepatnya saat Gael bangkit dari duduknya, mendekat ke arahnya lalu melabuhkan ciuman di bibirnya, Keisa barulah menyadari ucapan dari duda anak satu itu. "Fuah. Bernafas Kei, kalau nggak kamu bisa pingsan nanti." Semakin merah saja wajah gadis itu. Namun Keisa tidak menolak ciuman yang Gael labuhkan, bahkan dia menikmati itu. Sebuah gigitan kecil dilakukan Gael, sehingga mulut Keisa terbuka. Gael kemudian menelusupkan lidahnya di sana. Mencoba menguasai rongga mulut milik gadis itu. Tangan Gael merengkuh pinggang Keisa dengan erat seolah tidak ingin melepaskannya. "Duk-duk. Mas, sudah. Cukup, nanti ada yang lihat. Kei, apa kamu mau nerima aku?" Gael mengusap bibir Keisa dengan ibu jarinya. Awalnya dia memang tidak ingin terburu-buru, tapi sekarang Gael tidak ingin menunggu lebih lama. "Aku masih bingung, Mas. Kita baru ketemu, dan semua ini dimulai dengan Ale. Aku masih belum mengerti sepenuhnya hatiku. Tapi yang jelas kau tidak keberatan dengan kedekatan kita sekarang ini." "Baiklah, aku mengerti. Ayo kita pelan-pelan. Kamu tidak menolakku, itu sudah sangat cukup buat aku, Kei. Terima kasih sudah mau mempertimbangkannya." Grab. Gael membawa Keisa dalam pelukannya. Ia sangat senang, meskipun jawaban Keisa belumlah pasti, tapi paling tidak kesempatan untuk mendapatkan gadis itu menjadi lebih besar. "Dedi, Mommy, Ale juga mau dipeluk." Aduh.
Keisa refleks mendorong Gael. Gael yang tidak siap, tubuhnya jadi terhuyung dan hampir terjatuh. Sayang, udah bangun. Hei Ale udah bangun. Soalnya mau ketemu sama Momi. Semalam Momi tanda jadi tidur baleng Ale. Momi sa dibawa sama Dedi. Jeng. Betty yang bersama Ale saat ini sungguh terkejut mendengar hal tersebut. Pun dengan Aloy dan Dori yang baru akan bergabung. Keisa langsung menepuk keningnya sendiri. Niat hati bangun lebih awal juga agar tidak ada yang melihatnya keluar dari kamar Gael, ini malah di-spill langsung oleh Ale. Sayang mau makan apa pagi ini? Apa aja Momi, Ale suka semua makanan yang dimasak Momi. Oke, kalau gitu ayo kita masak. Ale duduk dan tunggu ya. Agaknya pengalihan perhatian yang dilakukan berhasil. Semua kembali ke tempat masing-masing untuk melakukan aktivitas pagi. Pun dengan Gael, dia menuju kamarnya untuk segera mandi dan bersiap pergi ke perusahaan. Brak. Bos. Apa yang bos lakuin ke Mbak Keisa kan udah aku bilang, tunggu sampai sah dulu. Kenapa nggak didengerin sih apa yang aku saranin? Tahu nggak, dia itu masih polos, please jangan dikibulin. Pak Bos, dia masih kecil jika dibanding dengan umur bos yang udah matang. Bos, dia itu, Dori, berisik. Aku nggak ngapa-ngapain dia. Keisa cuma ku bawa ke kamar. Aku aja tidur di sofa kok. Udah deh nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Aku kan udah bilang kalau aku tuh bakalan pelan-pelan ke dia. Nah udah kan, sekarang sana pergi dari kamarku. Dori melongo, dia pun pasrah ketika didorong keluar oleh Gael. Oke, bagus kalau begitu. Ku pikir akan ada kejadian yang aneh-aneh. Hari demi hari berlalu, hubungan Gael dan Keisa semakin dekat. Rumor di BHP pun mencuat tentang kedekatan bos mereka dengan salah satu karyawan, namun tidak ada yang berani untuk speak up. Takut, itulah kata yang mewakili. Siapa juga yang berani untuk mengusik sang bos besar di perusahaan itu? Jika ada, maka namanya cari mati. Ale beneran mau sekolah ya mas? Iya, aku seneng sih tapi rasanya sepi aja. Biasanya ada Ale di sini yang ngoceh, sekarang jadi enggak. Keisa terkekeh, rupanya yang sangat sulit berjauhan itu adalah Gael dan bukannya Ale. Rasanya memang kosong, tapi itu juga tidak lama. Saat jam makan siang Ale sudah pulang sekolah, dan dia pasti ke perusahaan. Mau jemput Ale, Kay? Sekalian deh kita makan di luar. Emang boleh, entar dikiranya aku seenaknya sendiri mentang-mentang deket sama bos. Nggak usah deh mas, kamu aja yang jemput Ale. Yang ngomongin aku udah banyak, dan kayaknya aku juga harus bisa bersikap. Jadi aku nunggu Ale sama kamu di sini aja, oke? Gael tersenyum, ini adalah sisi yang ia sukai dari Keisa. Gadis itu tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Gael dan Ale. Bahkan terang-terangan Keisa menolak saat diajak makan di luar oleh Gael, ia juga menolak mobil yang diberikan untuk fasilitas antar jemput. Aku masih belum siapa-siapa buat kamu, jadi aku nggak mau terlihat menonjol. Aku nggak mau semakin jadi bahan omongan juga. Seperti itulah ucapan penolakan yang diberikan oleh Keisa. Tapi meskipun begitu, sesekali Keisa tetap dijemput dan diantar oleh Gael, dengan dalih itu maunya Ale. Lagi-lagi jika Ale yang jadi alasan maka Keisa tidak bisa menolaknya. Ya udah kalau gitu aku jemput Ale dulu ya. Keisa melambaikan tangannya, lalu dia kembali bekerja setelah Gael keluar dari ruangannya. Semakin hari Gael semakin lembut dan manis, membuat gadis itu menjadi semakin jatuh hingga dalam ke jurang cinta. Ya Keisa menyadari bahwa ia mencintai sang duda. Hanya saja Keisa tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Brak, aku mau bicara. Silakan Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya inilah alasan dirinya tidak ingin buru-buru. Ayu, wanita itu tanpa sepengetahuan Gael mengirimi Keisa pesan. Pesan yang berisi bahwa dia akan kembali kepada Gael.
Pesan yang berisi bahwa ia adalah wanita yang lebih pantas dipanggil Momi oleh Ale dan bukannya Keisa. Dan pesan yang berisi bahwa Keisa diminta untuk tidak berada di sisi Gael dan Ale. Keisa tidak pernah memberitahukan itu kepada Gael karena menurutnya tidak penting. Dan juga Keisa merasa bahwa dia bukanlah gadis yang bisa diancam oleh orang semacam Ayu. Jadi, ada keperluan apa Anda kemari? Soal pekerjaan, sepertinya perusahaan kami tidak memiliki kerjasama apapun dengan Anda. Keisa bersikap setenang dan seprofesional mungkin. Karena memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan sebenarnya Ayu yang takut, jika tidak maka dia tidak mungkin masuk untuk menemui Keisa ketika sudah melihat Gael pergi. TCK, jangan sok pura-pura nggak tahu deh. Kamu seharusnya udah tahu buat apa aku datang ke sini. Jangan pura-pura bodoh. Maaf, saya bukan peramal dan bukan orang yang punya kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, jadi saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Anda datang. Dasar sialan, kamu masih aja pura-pura begini. Aku kan udah sering ngirim pesan buat kamu. Seharusnya kamu tahu dong apa maksudnya. Tapi maaf saya tetap tidak tahu maksud Anda. Ayu sungguh dibuat kesal oleh Keisa. Gadis itu benar-benar tidak mau bicara. Ini sedikit membuat Ayu frustasi, padahal dia ingin Keisa berapi-api dan marah. Dalam pikiran Ayu, biasanya wanita yang tengah dekat dengan pria akan tidak suka jika mantannya mengusik seperti yang ia lakukan. Tapi Keisa tidak, gadis itu sungguh sangat tenang. Seperti yang aku bilang, kamu seharusnya menjauh dari Ale dan Gael. Pria itu, dia nggak mungkin suka sama kamu. Dia cuma mainin kamu aja. Jadi daripada nanti kamu sakit hati dan kecewa. Jadi lebih baik kamu mundur dari sekarang aja. Oh begitu, terima kasih atas kekhawatiran Anda, Bu Ayu. Tapi sayang sekali saya tidak bisa mundur. Bagaimana ya, Mas Gael sungguh mencintai saya dan saya pun begitu. Jadi sepertinya saran dan kekhawatiran Anda sangat tidak diperlukan. Apa? Grurt. Ayu menggertakkan gigi-giginya karena saking kesalnya. Ia berharap gadis itu panik, takut atau kesal. Tapi sejauh ini sikap gadis itu masih bisa menanggapinya dengan sangat tenang. Kamu beneran kurang ajar ya, nggak ada hormat-hormatnya sama orang yang lebih tua. Dasar gadis kampungan. Bu Ayu, saya sebenarnya tidak mau bicara seperti ini. Tapi Anda ini saya lihat begitu aneh. Kenapa Anda hanya fokus kepada pria yang sudah tidak punya perasaan pada Anda? Kenapa Anda malah tidak berusaha untuk mendekat kepada anak Anda? Di sini yang menjadi korban adalah Ale, dia yang seharusnya banyak mendapat simpati Anda. Tapi Anda tidak melakukan itu. Anda malah sibuk mengurusi percintaan mantan suami Anda alih-alih berusaha mendekatkan diri dengan darah daging Anda. Jeliep. Perkataan Keisa tepat sasaran, menghujam jantung dan juga hati Ayu. Semuanya benar bahkan tidak ada yang salah barang sedikit pun. Semua ucapan Keisa membuat Ayu terdiam. Yaitu adalah fakta, selama ini yang dia kejar memanglah Gael. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi ibu yang baik. Tidak ada perasaan yang ia miliki kepada Ale. Rasanya ada yang hilang dalam jiwanya, namun Ayu sendiri tidak tahu apa itu. Cih, jangan sok mengajariku, bocah. Saya bukannya mengajari Anda, Bu Ayu. Hanya saja apa Anda tidak merasakan apapun saat melihat anak Anda? Anak yang Anda kandung selama 9 bulan lamanya dan Anda lahirkan dengan mempertaruhkan nyawa Anda. Apa Anda tidak ingat bagaimana wangi yang tercium saat dia bayi? Apa Anda tidak ingat bagaimana dia ketika menangis dan langsung diam saat Anda memeluknya? Ada rasa nyeri yang dirasakan dalam dada Ayu. Bukan karena dia mengingat semua itu, tapi karena dia sama sekali tidak merasakan semuanya. Iya, Ayu sama sekali tidak pernah merasakan wangi saat Ale masih bayi. Ayu juga tidak bisa mengingat bagaimana tangis Ale. Braak.
Percuma Kei kamu bicara begitu, karena dia tidak pernah sedikit pun melalui itu semua. Karena dari awal dia sama sekali tidak menginginkannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.